semuanya sama. Ini profesi mulia, pemerintah wajib menjunjung tinggi para guru, saudara, karena mereka penentu nasib bangsa di masa depan. Jangan giliran guru gajinya ancur-ancuran, giliran anggota DPR gajinya tinggi, saudara. Betul apa kagak? Jawab yang jujur orang Rawa Bogor. Mana yang lebih berguna, guru apa anggota DPR? Mana yang lebih bermanfaat, guru apa anggota DPR? Makanya saya mengajak orang Rawa Bogor, kita bikin sidang di malam ini. Kita bikin sidang paripurna, rapat dengar pendapat umum. Setuju? Saya mau minta pendapatnya orang Rawa Bogor. Gimana kalau kira-kira gaji guru sama gaji anggota DPR ditukar? Setuju apa kagak? Sah rapatnya, sah. Takbir. Nah, jadi undang-undang setelahnya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya mau tanya orang Bogor, siap jaga para guru, siap muliakan para guru, siap hormati para guru, siap agungkan para guru, siap jaga para guru. Takbir. Shallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Nabi menyatakan dirinya innama bu'ithtu mu'alliman. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, innama itu tufidul hasr, menunjukkan makna hasr. Artinya apa? Nabi itu ngomong, aku diutus sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan sebagai pendidik. Ini menunjukkan bahwasanya kenapa Nabi bilang begitu. Nabi pengen ngasih kode, kasih pesan, saking pentingnya pendidikan, saking butuhnya umat kepada pendidikan. Betul apa kagak? Makanya jangan ngimpi umat bisa bangkit kalau pendidikan Rasulullah SAW gak hidup di tengah umat. Kalau pendidikan Islam gak betul-betul hidup, jangan ngimpi umat bisa bangkit. Nabi yang udah ngomong, sudah kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis jangan dipahami secara sempit. Kata Nabi, siapa yang Allah hendaki untuk paham ilmu agama, siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah bikin dia paham ilmu agama, saudara. Ini jangan dipahami cuma perorangan doang, enggak. Perorangan itu, saudara, kalau berkumpul jadi keluarga. Kumpulan perorangan itu jadi masyarakat. Kumpulan perorangan itu, saudara, jadi komunitas, ormas. Kumpulan perorangan itu jadi negara. Artinya kalau perorangan nggak akan baik kecuali dengan ilmu agama, dengan pendidikan. Berarti keluarga juga berarti nggak akan baik kecuali dengan pendidikan Islam. Berarti kalau kita tarik lebih jauh lagi, masyarakat nih jangan ngimpi baik kecuali dengan pendidikan Islam. Begitu pula negara, jangan mimpi pejabatnya, aparatnya, rakyatnya baik kalau nggak dapat pendidikannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman fitnah, Pak Bu, masya Allah, zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi itu kalau udah datang fitnah, orang bingung seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Kata ilailil mudlim. Orang kalau udah gelap di malam hari, gelap gulita, nggak bisa bedain nggak tahu apa yang ada di kiri kanannya. Begitu pula kalau fitnah udah datang, orang udah nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah, saudara. Saking parahnya keadaan kalau fitnah sudah datang, sampai-sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Itu orang ketika fitnah datang, paginya masih mukmin, sorenya udah kafir, saudara. Sorenya masih mukmin, paginya udah kafir, saudara. Mudah-mudahan iman Islam kita diselamatin oleh Allah Ta'ala. Keluarga kita, keturunan kita, iman Islam kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Serempak. Ini zaman berapa banyak orang paginya imannya masih mantap, siangnya buka medsos, lihat video-video yang menebar keraguan, sorenya udah goyang hatinya. Berapa banyak yang gitu, saudara. Kalau udah begini kita pengen selamat, bagaimana caranya selamat? La yaslam biha illa man ahyallahu qalbahu binuril ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmu.
Habis kalau nggak ada ilmu, dia nggak tahu dong benar mana yang benar, mana salah, mana hak, mana batil. Kalau nggak tahu, bagaimana mau selamat dari fitnah, saudara? Betul apa kagak? Makanya saya selalu sampaikan di berbagai kesempatan, momentum perayaan Maulid Nabi nggak boleh cuma jadi sekedar seremonial, kumpul, makan, bubar, selesai. Nggak boleh, saudara. Harus lebih dari itu. Momen Maulid Nabi harus jadi momentum untuk mengikat umat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ikat umat dengan Rasulullah? Dengan ajarannya, saudara. Bagaimana mau tahu ajarannya Nabi tanpa proses pendidikan, tanpa proses pendidikan Islam? Innama ilmu bita'allum, ilmu itu butuh pendidikan. Makanya kita nggak bisa mengikat diri dengan Nabi kecuali dengan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad. Makanya saya mau kasih oleh-oleh buat orang Robokan. Orang Robokan mau oleh-oleh enggak? Mau oleh-oleh. Saya kasih oleh-oleh supaya betul-betul diri kita, keluarga kita nggak jauh dari cahaya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Jangan lepas salah satu dari 4M. Berapa M? Lemes-lemes benar. Berapa M? Kurang kompak. Berapa M? Apa itu 4M Habib yang bisa bikin kita terikat dengan cahaya Rasulullah? M yang pertama mondok. M yang pertama apa? Kurang semangat. M yang pertama apa? Kurang sedap. M yang pertama apa? Masukin paku anak ke pondok pesantren. Udah paling aman zaman sekarang. Serem. Saya mau ajak bicara jujur aja deh, yang di sini semuanya jawab jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di rumah anaknya kerjaan yang dipegang apa? Bangun tidur yang dipegang? Mau sholat yang dipegang? Selesai sholat yang dipegang? Ngobrol sama orang tua yang dipegang? Lagi di depan guru otaknya ada di HP. Mau makan pegang? Sendok makannya HP. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bahkan Pak Budi saking luar biasanya nih HP, sampai-sampai ada studi. Saya dengar dari guru saya Profesor Abdullah Bahalu. Itu ada studi menunjukkan Indonesia salah satu negara. Ya perhatikan ya, Indonesia salah satu negara dengan durasi penggunaan HP per hari terlama di dunia. Jadi orang Indonesia tuh main HP-nya paling lama tiap harinya. Salah satu Indonesia. Orang Indonesia rata-rata megang HP per hari 7 sampai 8 jam, saudara. Lu bayangin 7 sampai 8 jam buat megang Quran, bisa terbang lo jadi wali semuanya. Betul nggak ada? Udah jujur aja kita. Ini rata-rata Pak, ini rata-rata ya, rata-rata 7 sampai 8 jam. Belum yang main Mobile Legends, belum yang main Free Fire, belum bocil-bocilan main Roblox, saudara. Apalagi yang main judi online. Betul apa kagak? Saya mengajak Anda semua merenung, ayo. Ini anak-anak kita Pak Bu, di masa pertumbuhan, masa pembentukan pola pikir, masa pembentukan karakter, masa pembentukan jati diri. Tapi gurunya bukan lagi bapaknya. Bapak-bapak bisa ngobrol sama anak sehari setengah jam udah luar biasa. Gurunya bukan lagi ibunya anak sekarang. Ibu-ibu bisa ngobrol sama anak 1 hari 1 jam udah hebat. Mohon maaf, gurunya bukan lagi ustadznya. Anak kadang-kadang jasadnya di depan ustadz, hatinya di HP. Betul apa kagak? Sekarang guru yang membentuk pikiran, karakter, jati diri, mempengaruhi paradigma pola pikir anak-anak kita. Siapa guru yang senantiasa menemani mereka? Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Betul apa tidak? Kalau dia dilihat yang bagus, kebanyakan yang kagak bagus. Betul apa kagak? Ya Allah.